warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Armanda, mahasiswa IAIN Bone, Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkembangan pemerintah daerah di Indonesia, di mana yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mempunyai persamaan mendasar yang bermaksud melaksanakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Menurut pasal 5 ayat 1, pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Susunan yang demikian memperlihatkan bahwa di dalam undang-undang ini terdapat dua jabatan yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Walaupun keduanya menyandang posisi sebagai pembantu kepala daerah, terdapat perbedaan yang prinsipil, yaitu bahwa kata dibantu pada wakil kepala daerah secara otomatis dalam melakukan kewenangan kepala daerah jika kepala daerah tidak dapat melaksanakan kewenangannya. Juga dapat menggantikan kepala daerah jika kepala daerah meninggal dunia atau diberhentikan halangan tetap, sementara BPH tidak demikian. Kedudukan kepala daerah adalah sebagai pemerintah pusat dan sebagai alat pemerintah daerah dan mempunyai kewenangan masing-masing dalam melaksanakan kewenangannya. Sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh BPH. Tugas BPH itu sendiri adalah memberikan pertimbangan kepada kepala daerah, baik diminta maupun tidak diminta, dan menjalankan tugas yang telah diberikan kepada kepala daerah, sehingga institusi BPH ini hanya bersifat penasehat belaka. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara wilayah NKRI dibagi atas daerah otonom dan wilayah administratif. Adanya wilayah administratif ditandai dengan adanya atau dibentuknya instansi pusat, Kanwil atau Kandep, dari level provinsi hingga kabupaten kota. Susunan teritorial daerah bertingkat, provinsi sebagai tingkat 1 dan kabupaten kota sebagai daerah tingkat 2. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, prinsip memberikan otonomi yang seluas-luasnya telah ditinggalkan dan diubah menjadi prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konstruksi yang demikian tercermin bahwa undang-undang ini sebenarnya lebih mengutamakan kepala daerah dibandingkan DPRD, baik dalam hal proses pencalonan dan pengangkatannya, pertanggungjawaban dan kewenangannya, maupun dalam hal fungsinya sebagai kepala daerah otonom dan sebagai kepala wilayah administratif sebagaimana yang terkandung dalam pasal 81, yakni sebagai penguasa tunggal. Dalam tataran teoritik, yuridik memang disebutkan bahwa antara kedua lembaga tersebut memiliki pembagian tugas yang jelas dalam kedudukan yang sama tinggi antara kepala daerah dan DPRD, yaitu kepala daerah memimpin eksekutif dan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. Tetapi dalam praktiknya ternyata kepala daerah lebih mendominasi dan seolah-olah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari DPRD. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan upaya terus-menerus untuk menata sistem pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya masih mengalami kekurangan, kelemahan, dan menghambat demokratisasi di daerah. Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini terdapat beberapa perbaikan dan perubahan
antara lain menguatnya peran dan fungsi DPRD, termasuk adanya pertanggungjawaban kepala daerah terhadap DPRD dan dihilangkannya beberapa ketentuan yang memandukan prinsip demokrasi di daerah, yaitu yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menghapus hierarki antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menghapus asas dekonsentrasi pada daerah kabupaten dan kota. Asas ini hanya dilaksanakan pada daerah provinsi. Dan yang ketiga yaitu di dalam undang-undang ini kewenangan kepala daerah mulai dikurangi. Bahkan sebaliknya DPRD mempunyai kewenangan yang cukup lebih kuat. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 mengenal hubungan bertingkat antara provinsi dan kabupaten kota. Urusan-urusan kabupaten kota juga merupakan bagian dari urusan-urusan provinsi. Undang-undang ini meletakkan aspek demokrasi dan peran serta masyarakat secara mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Karena itu, fungsi dan peran DPRD dipisahkan secara tegas dengan fungsi dan peran pemerintah daerah. Untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur kepala daerah kabupaten kota dipilih DPRD tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri dan ataupun Presiden. Sementara itu, seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan dipilih langsung oleh rakyat atau masyarakat. Dengan demikian, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi kepala daerah bertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat. Dalam pelaksanaan tugas, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKP kepada DPRD. Dengan demikian, semua kewenangan pemerintah daerah dan kota pada prinsipnya merupakan kewenangan dalam rangka dekonsentralisasi dan sebagian dalam rangka tugas pembantuan. Demikian juga makna desentralisasi tidak lagi dalam pemahaman administratif, tetapi dalam konteks politis, di mana pemerintah daerah dan kota berhak mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri atas inisiatif dan kekuatan sendiri. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.